Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Baik, saya Zulfi Komaria, NIM 1711011032 akan melaksanakan praktikum konseling perorangan. Di sini saya akan melaksanakan dengan saudara saya yaitu Mimin Ulfa Amini. Baik, langsung saja kita lihat di TKP. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Silakan duduk. Kasih Bu. Kalau boleh tahu ada perlu apa ada di sini? Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Oh iya, silahkan. Baik, sebelum melakukan konseling, Ibu memiliki akses kerahasiaan. Jadi rahasia-rahasia Anda ke depannya Ibu akan jaga. Baik, kalau boleh tahu mau konsultasi tentang apa? Saya ingin berkonsultasi tentang masalah percintaan saya, Bu. Emang percintaannya adik ada masalah apa? Jadi gini, Bu. Saya tuh sangat bingung sekali, Bu. Saya tuh menjalani hubungan itu hampir 2 tahun. Namun karena kita itu LDRan, jadi saya merasa tuh seperti kurang dianggap gitu sama dia. Di sisi lain dia juga tidak memegang HP karena dia harus fokus dengan sekolahnya. Tapi di sisi lain juga saya harus perlu yang namanya berkomunikasi. Apalagi komunikasi itu sangat-sangat penting dalam menjalin hubungan. Nah, jadi saya benar-benar bingung, Bu. Selama 2 tahun itu saya hanya berkomunikasi dengan dia itu hanya deket-deket liburan saja. Itu pun liburannya cuma hanya 2 minggu. Selebihnya kita tidak bakal berkomunikasi lagi. Nah, pasti di posisi seperti itu kita akan berpikir apakah dia setia dengan kita, apakah dia hanya main-main dengan kita, apakah dia emang bersungguh-sungguh dengan kita. Itu pasti ada karena kita LDR dan tidak berkomunikasi. Nah, jadi di sisi lain juga saya merasa setiap kali bertemu sama dia itu tidak pernah memberikan sebuah kenyamanan. Selama 2 tahun itu saya selalu setia, Bu, dengan dia. Tapi semenjak ketemu itu dia itu seperti ngerasa udah sampai sini aja hubungan kita, tapi dia tuh tidak pernah mau mengungkapin kata-kata itu. Jadi juga saya merasa digantung oleh dia, Bu. Nah, pada suatu hari itu juga saya melihat dia boncengan dengan cewek, itu teman saya, Bu. Tapi awalnya saya tidak percaya karena saya juga selalu berpikiran positif tentang dia. Nah, semakin saya mencari informasi tentang dia, kenapa dia boncengan sama si cewek itu, nah akhirnya saya dapat, Bu, ternyata dia itu PDKT, Bu. Nah, di situ saya mencoba percaya lagi dengan dia. Nah, akhirnya saya ajak bicara dia, lalu dia katanya enggak, saya hanya temenan sama dia hanya teman SD saya, gitu kata si pacar saya, Bu. Nah, oke lah, saya percaya, Bu. Habisnya itu kita ketemuan sama dia, makanlah kita di suatu warung, Bu. Kita ketemulah sama si cewek tuh. Baru si cewek bilang gini, ini siapa gitu katanya. Saya tuh ditanya gitu, Bu. Saya bingung gitu. Katanya dia temanmu, pasti dia tahu kalau aku nih pacarmu. Nah gitu, saya tuh bingung, Bu, kenapa si ceweknya itu nanya ini siapa gitu, saya ini siapa gitu loh, Bu. Nah habis tuh saya mikir gini, kok aneh ya gitu. Langsung yang cewek tuh ngajak si cowoknya Sani untuk pergi menanyakan lebih lanjut. Terus setibanya cowok saya balik lagi, saya tanya, kok temanmu kayak gitu? Dia kan juga temanku, seharusnya dia juga bakal nyapa juga dengan saya gitu. Tapi kok enggak, malah cuek dan hanya berpaling ke kamu aja. Kenapa? Tak gituin. Baru kata si pacar saya ini bilang gini, enggak, orang mungkin karena kamu lama nggak ketemu, akhirnya dia agak lupa. Nggak mungkin lah kan, aku bilang gitu, Bu. Tapi di sisi lain juga tetap percaya sama si pacar aku nih, Bu. Nah, semakin hari semakin curiga bawaannya sama dia tuh. Terus tak cari kebenarannya, Bu. Dia ini siapa sih? Nah, ketika itu kita hampir anniversary yang kedua tahun. Nah, di situ tiba-tiba
pas sekali Bu kita enif 2 tahun itu dia mutusin aku Bu. Gimana ada hancurin hatiku Bu, udah 2 tahun aku menjalin hubungan sama dia dengan begitu banyak pengorbanan, tapi setelah enif yang kedua 2 tahun ini dia malah mutusin hubungan. Aku tanya pertama Bu, kenapa kamu minta putus pas di hari anniversary kita yang kedua tahun? Katanya dia, "Ah, kamu terlalu baik untuk saya nggak pantas buat kamu. Kamu pantasnya sama yang baik, saya ini bajingan." Si cowok tuh bilang begitu Bu. Langsung saya mikir gini, kayaknya nggak mungkin ini kalau nggak ada apa-apa gitu. Aku balasnya gini, kenapa nggak sama-sama memperbaiki diri? Kalau emang kamu nggak baik untuk saya, kenapa kamu nggak mau berusaha menjadi baik gitu? Selama ini saya udah menunggu kamu tanpa kepastian pun saya tetap setia, tapi kenapa pas di hari anniversary kita dan itu kejadiannya pas dia udah mau lulus di sekolahnya Bu, otomatis kan si cowok ini bakal tetap tinggal di rumahnya itu lagi. Udah akhirnya aku mutusin, oke lah, kalau emang kamu minta putus dari saya ya udah nggak apa-apa, kalau itu emang pilihan kamu. Terus si cowok ini udah bisa nerima kalau kita nih putus Bu, tapi semakin hari semakin sering kita bertemu, dia itu seperti masih menyimpan hubungan spesial dengan saya Bu. Setiap kali kita bertemu dia pasti mengatakan, kamu kenapa jalan sama cowok lain? Nah, orang kita udah nggak ada hubungan apa-apa Bu, kenapa dia harus memprotes saya jalan dengan laki-laki lain gitu? Sedangkan dia udah bukan siapa-siapa lagi, dia hanya masa lalu. Sudah langsung saya minta kejelasan, kamu kenapa sih sebenarnya semakin hari padahal kita udah putus, tapi kenapa kamu selalu mengekang saya gitu? Kalau emang kamu masih sayang sama saya, kenapa kamu nggak mau balik lagi sama saya kayak gitu? Terus kata dia bilang gini, iya nanti saya pikir-pikir lagi gitu. Nah kalau emang dari hati dia mau balik, mau memperbaiki hubungannya udah putus itu, pastikan dia nggak lagi mikir-mikir Bu ya, karena emang dari hati. Kalau udah suka sama suka, kenapa nggak mau langsung ucapin gitu, kenapa harus dia mikir? Nah dari situ dah aku nggak bakal lagi mau menjalin hubungan sama dia, karena dia di sisi lain udah, walaupun aku nggak tahu dia jujur dia bohong ke aku, tapi aku nggak tahu, tapi tetap aja aku akan percaya sama dia. Intinya aku nggak mau lagi balik sama dia karena aku ngerasa aku tuh udah dibuat cuman dibuat untuk nyenengin dia di masa-masa dia waktu sekolah gitu. Karena di waktu masa sekolah dia itu kan dia nggak megang HP, jadi otomatis dia pasti akan membutuhkan seseorang buat menghibur dia di sekolah itu. Sedangkan sekolahnya itu tidak ada cewek, itu udah cowok-cowok semua Bu. Aku mikir gitu. Nah waktu itu malam itu juga aku ketemu sama si cowok nih. Dia tuh nyapa aku Bu, bilang gini, ayo kita ketemu. Nah itu aku bilang, ngapain ketemu lagi, kita nggak ada hubungan apa gitu. Aku tahu orang tua dia dan aku udah saling mengenal baik, dan kita udah anggaplah udah mendapatkan lampu hijau gitu dari orang tua. Di sisi lain aku juga belum mengakui kalau aku udah putus sama si cowok nih, karena aku juga malu sama keluargaku, sama keluarga dia. Tapi nggak tahu dia udah cerita sama orang tuanya apa belum. Nah itu udah baru malam itu juga dia bilang gini, saya mau bilang gimana sama orang tua saya kalau kita udah berakhir, soalnya si cewek saya yang sekarang ini pinginnya ngajak main ke rumah saya gitu. Si cowok ini bilang Bu. Terus saya mikir gini, kenapa kamu nggak jujur dari awal kalau emang kamu udah putus dari saya? Nah kan itu lebih mempermudah buat kamu ngajak si cewek ke rumah kamu kayak gitu. Ya udah sekarang aja dia ke rumah kamu, langsung bilang ke orang tua kamu kalau ini pacar baru kamu, udah selesai. Nggak segampang itulah katanya si cowok itu bilang.
Lah, kenapa nggak segampang itu? Itu kan udah jalan yang kamu pilih. Ya udah, resiko kamu yang nanggung karena semua yang kamu jalan itu udah kamu pikirkan pastinya. Eh, udah karena aku waktu itu udah sangat marah kali, kecewa, sedih ngelihat dia kayak gitu. Berani-beraninya dia cerita sama aku kalau dia tuh mau ngajak cewek barunya ke rumahnya. Ya ampun, sakit hati kali aku, Bu. Nah, tapi sekarang aku udah tahu, Bu, bagaimana aku harus menghadapi dia yang kayak gitu. Walaupun sampai sekarang dia masih ngekang-ngekang aku, padahal dia udah punya cewek baru. Baik. Menurut ibu, kalau emang itu udah keputusan dan itu permasalahanmu dari awal, untuk kamu coba untuk melakukan apa yang kamu udah dapat dari solusi dalam diri kamu sendiri. Soalnya ibu belum dapat memberikan solusi yang untuk selanjutnya untuk apa, karena dalam konseling ini tidak cukup untuk satu kali pertemuan, tapi untuk berkali-kali biar kita mencoba apakah permasalahan itu apakah efektif apa tidak, seperti itu. Apakah menurut adik solusi yang ada miliknya sudah cukup? Saya akan mencoba solusi yang ada pada diri saya ini. Saya pasti akan mencoba, Bu. Jika nanti solusi yang saya temukan ini tidak cocok untuk diambil dari sebuah kejadian ini, saya akan mengunjungi ibu lagi jika ibu berkenan. Baik, kalau ibu sih selalu berteman. Siapa saja yang mau ke rumah ibu, mau ke kantor ibu silahkan. Ibu akan welcome dengan siapapun, apalagi dengan ibu. Ibu, makasih sebelumnya karena udah mendengarkan curhatan hati saya. Semoga kedepannya ibu bisa lebih memberi banyak solusi dan motivasi untuk banyak orang. Baik, terima kasih untuk Adik sendiri. Terima kasih karena telah berkonsultasi dengan saya. Saya belum bisa memberikan solusi banyak untuk Adik karena saya belum memastikan permasalahan itu apakah berlanjut atau tidak. Nanti saya akan tunggu kedatangan Adik selanjutnya ya. Baik, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit, Bu, ya. Ya. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Baik, cukup sekian video praktikum konseling perorangan yang telah saya sajikan tadi. Saya akhiri dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni.